Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 semester 1. Nah, materi pertama di kelas 10 semester 1 ini adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Adapun materi pembahasannya itu ada 3. Yang pertama itu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Berarti di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai 5 sila itu gitu dalam sila Pancasila dan termasuk di dalamnya nilai-nilainya. Kemudian di pertemuan kedua ini akan membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, berarti di dalamnya membahas mengenai sistem pembagian kekuasaannya, kemudian sistem pemerintahannya, gitu. Kemudian di pertemuan ketiga baru kita membahas mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau yang pertemuan pertama kita membahas mengenai nilai-nilai Pancasilanya seperti apa, kemudian pertemuan keduanya membahas mengenai penyelenggaraan negaranya seperti apa, dan yang ketiganya aktualisasi dari keduanya. Nah, teman-teman bisa lihat di slide ada gambar ilustrasi yang bertuliskan pemilihan OSIS. Ada 2 calon pertama dan calon kedua. Teman-teman bisa komen di bawah aktivitas pada gambar tersebut merupakan contoh perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di sekolah gitu. Nilai pada sila berapa yang diwujudkan dalam ilustrasi gambar tersebut. Nah, teman-teman coba komen di bawah kira-kira ilustrasi dari gambar tersebut mencerminkan sila keberapa. Nah, setelah kita membahas atau diskusi mengenai gambar ilustrasi tadi, lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Di slide teman-teman bisa lihat ada 5 gambar yang merupakan cerminan dari kelima sila. Kalau yang gambar hitam itu ada gambar bintang, itu sila keberapa? Ayo, ada yang tahu gak? Kalau teman-teman sudah ada yang tahu, berarti teman-teman adalah seorang siswa yang Pancasilais gitu, karena itu juga seharusnya diketahui oleh kita semua sebagai warga negara simbol-simbol dari kelima sila. Ya betul, yang gambar bintang itu adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi ada yang tahu nggak sila keduanya yang mana? Ayo tebak. Nah, kalau sudah ada yang tahu, sila keduanya betul, yang berbentuk atau yang berupa gambar rantai. Nah, itu sila kedua. Yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga yang mana? Pasti udah tahu kan sila ketiga, soalnya arahnya pasti ke situ, dekat ke sila kedua. Ya betul, sila ketiga itu yang gambarnya pohon beringin, yang bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat yang gambarnya gambar banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima itu yang gambarnya padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti slide selanjutnya kita bahas nih nilai-nilai dari setiap sila dari kelima sila tersebut. Nah, yang pertama itu ada sila pertama. Kita bahas nilai dasar pada sila pertama itu apa aja. Yang pertama, keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bahwa di dalam sila pertama ini ada makna atau ada nilai bahwa bangsa Indonesia itu meyakini adanya
Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, taat menjalankan ajaran agama. Bangsa Indonesia ini dalam sila pertama ini nilainya yaitu taat menjalankan ajaran agama yang dia pilih atau agama yang dia yakini. Yang ketiga, mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. Artinya kita respect terhadap keyakinan orang lain, terhadap agama orang lain, terhadap cara beribadah agama orang lain. Tidak hanya respect antar agama, tetapi antar umat pun sudah diatur di dalam nilai Pancasila sila pertama ini gitu. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, kalau kita respect, artinya juga kita tidak boleh memaksakan supaya orang lain menganut keyakinan yang kita yakini. Yang terakhir, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Tidak hanya antar agama kita harus saling respect atau saling menghormati, tetapi juga antar umat beragama, sesama umat beragama kita juga harus saling menghargai dan saling menghormati gitu. Nah, itu nilai dasar yang tercantum pada sila pertama. Lalu sila kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa nilai dasar yang terkandung pada sila kedua ini? Yang pertama, kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral dan hati nurani. Garis bawahi oleh kita kata kesadaran. Artinya kalau misalkan kita menyadari perilaku kita sudah sesuai dengan nilai moral dan hati nurani, artinya yaitu yang diharapkan oleh Pancasila di sila kedua itu gitu. Kemudian yang kedua, ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya hak asasi manusia diri sendiri, tapi hak asasi manusia juga yang dimiliki oleh orang lain. Artinya kalau kita memiliki hak asasi manusia dan berkeinginan untuk dihargai oleh orang lain, artinya kita juga harus menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Itu nilai yang terkandung di sila kedua. Kemudian selanjutnya, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban. Tidak hanya adil tapi juga beradab. Itu pesan atau nilai yang tercantum dalam sila kedua. Yang terakhir, memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial. Nah, ini kata kuncinya. Kalau kita sudah bersikap tenggang rasa dalam berhubungan sosial atau ketika kita bersosialisasi, berarti itu juga bisa meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, nilai dasar pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia itu yang pertama, menghormati perbedaan dalam masyarakat. Karena kita adalah negara multikultural atau negara yang beraneka ragam, sesuai dengan simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini penting dimiliki oleh kita sebagai bangsa yang multikultur. Menghormati perbedaan dalam masyarakat, menghormati perbedaan. Itu yang mesti kita selalu ingat dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Yang kedua, menjalin kerjasama atau gotong royong. Ini gotong royong dalam kebaikan ya teman-teman, bukan gotong royong dalam hal negatif. Kemudian yang ketiga, kebulatan tekad mewujudkan persatuan Indonesia. Kita semua harus bertekad atau harus berkomitmen intinya bahwa persatuan Indonesia itu di atas segala hal, karena sangat rentan bagi negara multikultur yang banyak terjadi perbedaan di dalamnya. Kalau kita tidak berkomitmen, tidak membulatkan tekad untuk mewujudkan persatuan bangsa, ya hasilnya tidak akan positif gitu. Kemudian yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, ini sikap nasionalisme atau cinta tanah air.
Dan yang terakhir, cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan bangsa kita sendiri. Artinya sikap nasionalisme yang kita tunjukkan ini termasuk dalam segala hal ya teman-teman, tapi bukan berarti kita menutup diri dari setiap kemajuan bangsa, kemajuan teknologi, globalisasi, tapi artinya cinta dan bangga pada bangsa dan kebudayaan Indonesia itu sendiri itu tidak boleh melupakan, tidak boleh menjelekkan bangsa kita atau budaya kita sendiri membandingkan dengan budaya bangsa lain. Nah, itu yang harus kita sikapi, bukan artinya kita harus menutup diri dari globalisasi atau kemajuan teknologi atau budaya bangsa lain, tetapi kita bagaimana membalanskan atau menyeimbangkan antara budaya kita dengan budaya dengan globalisasi yang terjadi saat ini. Jangan sampai kita lebih up to date terhadap globalisasi atau budaya orang lain, tapi budaya sendiri kita tidak mengetahui atau bahkan tidak memahami atau bahkan tidak respect terhadap budaya kita sendiri. Nah, itu yang tidak diharapkan dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, nilai dasar pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah yang pertama, rakyat Indonesia pemegang kedaulatan. Rakyat Indonesia pemegang kedaulatan. Kedaulatan itu artinya kekuasaan. Artinya kekuasaan Indonesia secara tersirat itu ada di rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu. Kemudian demokrasi dalam politik, ekonomi, dan sosial. Sebenarnya kita ketahui bahwa sila keempat ini adalah cerminan demokrasi, cerminan aktualisasi atau implementasi dari demokrasi, dari pemerintahan, politik gitu. Kemudian musyawarah untuk mufakat. Nah, ini juga adalah nilai yang disampaikan oleh sila keempat, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia senantiasa sebisa mungkin mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Pasti teman-teman kan bahas juga nih, kok voting bisa dilakukan, atau misalkan pemilihan secara voting pada akhirnya juga voting gitu kan. Sebetulnya kalau berkaitan dengan pemilihan umum dengan cara voting, ya itu memungkinkan dilakukan teman-teman, karena kan kalau misalkan secara musyawarah juga kurang efektif, kurang efisien, soalnya kita negara yang luas dari secara geografis, kemudian secara demografi, kependudukan berbeda-beda gitu kan. Makanya sepakat bahwa pemilu itu dilaksanakan secara voting dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai musyawarah, tapi sebisa mungkin atau berusaha dalam lingkup mikro, dalam lingkup kecil kita senantiasa mengimplementasikan musyawarah atau mengedepankan musyawarah mufakat gitu. Kemudian yang selanjutnya, menghormati keputusan bersama. Nah, ini menghormati artinya kalau keputusannya itu sudah disepakati kan oleh banyak pihak, kita tidak boleh egois sendiri bahwa memaksakan kehendak. Artinya kita menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, tetapi kita tidak kekeh terhadap opini sendiri. Kalau misalnya itu sudah diputuskan secara bersama, A keputusannya B, C, dan Z, ya kita harus menghormati atau menghargai, belajar menghormati keputusan yang sudah dibuat atau disepakati. Kemudian yang selanjutnya, melaksanakan keputusan bersama. Setelah menghormati keputusan bersama itu, ya kita harus melaksanakan teman-teman, karena jangan karena itu bukan keputusan saya tidak menyetujuinya, jadi teman-teman mungkir dari pelaksanaan keputusan itu. Artinya kalau kita menghormati, kita juga harus sampai kepada pelaksanaan gitu. Artinya kalau sampai kepada pelaksanaan, kita benar-benar menghormati keputusan itu, benar-benar dilaksanakan gitu. Artinya sikap egois teman-teman dikesampingkan terhadap kepentingan diri sendiri. Nah, itu nilai yang tercantum dalam sila
4. Selanjutnya, berkaitan dengan nilai dasar pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini nilainya yang pertama, keadilan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya itu nilai yang terkandung dalam sila kelima. Adil terhadap sesama gitu, adil terhadap sesama. Adil itu bukan berarti sama rata ya teman-teman, tapi adil itu bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan dulu kita menuntut hak tapi lupa kewajiban. Harusnya kan selalu diterapkan. Kita melaksanakan kewajiban dahulu, baru kita mendapatkan hak. Karena hak dan kewajiban itu adalah suatu hubungan kausalitas, satu hubungan sebab akibat. Kemudian kerjasama untuk mendapatkan keadilan. Kerjasama tentunya dalam hal positif. Bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan? Artinya kerjasama dari beberapa pihak yang berkepentingan, dari mulai pemerintah, masyarakat, itu juga harus bekerja sama untuk menegakkan keadilan. Kemudian dermawan, hemat, sederhana, dan kerja keras. Ternyata hemat juga itu termasuk nilai dasar yang disampaikan oleh sila kelima gitu kan. Itu hal-hal yang sederhana yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita berhemat, misalkan hedoni, misalkan membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Nah, berarti kita tidak menerapkan sila kelima gitu. Artinya bagaimana kalau misalkan uang atau misalkan anggaran untuk hedon itu dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Artinya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang bisa di situ secara sederhana bisa merata ya teman-teman, bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar gitu. Nah itu nilai dasar pada sila kelima. Nah, setelah tadi kita menyimak pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, khususnya materi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, kesimpulan dari saya adalah bahwa 5 sila yang ada di dalamnya itu termasuk nilainya itu sudah mencakup semua hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat sampai ke lingkungan keluarga. Artinya kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan itu semua, untuk menerapkan nilai-nilai positif tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk pembahasan selanjutnya itu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia di pertemuan kedua. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi pada pertemuan pertama ini. Semoga sehat selalu dan nanti bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.